Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering berpikir sudah banyak sekali cara kita untuk menyadarkan seseorang yang kita cintai, untuk merubah sifat seseorang yang sangat kita sayangi. Akan tetapi, segala cara dan upaya yang telah kita lakukan ternyata tidak mampu untuk merubahnya menjadi seseorang yang baik. Sebenarnya apa yang salah dengan upaya kita? Bagaimanakah caranya agar kita dapat merubah seseorang? Mengenai hal ini, perlu kita ketahui bahwa hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun upaya kita untuk merubah seseorang, bagaimanapun kerja keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya. Orang tersebut tidak akan berubah sampai Allah memberikannya hidayah. Yang diwajibkan dan diperintahkan kepada kita adalah terus menyampaikan seruan kebaikan kepada semua manusia. Sedangkan hasilnya, apakah orang itu akan berubah dan akan mendapat hidayah, semua itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakallah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Imam Ibnu Katsir mengatakan mengenai penafsiran ayat ini ialah Allah mengetahui siapa saja dari hambanya yang layak mendapatkan hidayah dan siapa saja yang tidak pantas mendapatkannya. Bahkan Nabi sendiri tidak dapat memberikan hidayah. Turunnya ayat ini berkenaan dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Akan tetapi, segala cara dan upaya yang dilakukan beliau untuk mengajak pamannya kepada kebenaran tidak sampai membuat pamannya menggenggam Islam sampai ajal menjemputnya. Seorang Rasul yang kita tahu kedudukannya di sisi Allah tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada pamannya, apatah lagi kita yang keimanan kita sendiri sangat jauh berbeda dibandingkan dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita melihat perjuangan Nabi Allah Nuh alaihi salam di dalam menegakkan tauhid kepada umatnya? Waktu yang mencapai 950 tahun tidak dapat menjadikan umat Nabi Nuh mendapatkan hidayah. Bahkan untuk keturunannya sendiri pun ia tidak dapat menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, dan Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat yang jauh, wahai anakku, naiklah bahtera ini bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Dia berkata, aku akan berlindung ke gunung yang akan menghindarkanku dari air bah ini. Nuh berkata, hari ini tidak ada lagi yang bisa melindungi daripada azab Allah kecuali Zat yang Maha Penyayang. Dan gelombang pun menghalangi mereka berdua. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran
surat Hud ayat 42 sampai 43. Melihat anaknya yang tenggelam, Nabi Nuh berdoa yang artinya, dan Nuh pun menyeru Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, yaitu yang diselamatkan. Sesungguhnya amalannya bukanlah amalan yang salih. Maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku peringatkan engkau agar jangan termasuk orang-orang yang jahil. Quran surat Hud ayat 45 sampai 46. Contoh lain adalah apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, berada di tengah-tengah orang-orang yang menyekutukan Allah. Ia termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah dengan mudahnya memberikan hidayah kepada seorang yang dikehendakinya, padahal tidak ada seorang pun yang mengajarkannya dan menerangkan kebenaran kepadanya. Allah berfirman, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang ada di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat bintang, lalu berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, aku tidak suka pada yang tenggelam. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah rembulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, yang ini lebih besar. Namun tatkala matahari itu terbenam, dia pun berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Quran surat Al-An'am ayat 75 sampai dengan 79. Dari hal ini sangat jelas bagi kita, hidayah hanyalah milik Allah, dan Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberi hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Allah berfirman, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Dan Allah juga berfirman, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemberi petunjuk. Quran surat Az-Zumar ayat 23. Apabila kita ingin memberikan hidayah kepada seseorang, dan kita kumpulkan seluruh manusia yang ada di bumi ini untuk membantu usaha kita ini, niscaya tidaklah akan ada gunanya, karena memang hak hidayah sepenuhnya itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Namun walau demikian, kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran secara terus-menerus. Maka laksanakanlah dengan ikhlas dan iringilah dengan doa, semoga hidayah Allah senantiasa selalu diberikan kepada kita dan kepada orang-orang yang di sekeliling kita, juga termasuk orang-orang yang kita seru untuk melakukan satu kebaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.